wajib. Oke. Kita lihat 42 peserta, belum 50%. Teman-temannya minta tolong dihubungi ya, karena link link Zoom pembelajaran kita ini sempat berubah di detik-detik terakhir, jadi ini informasinya juga baru tersebar. Oh ya, sebelum kita mulai, 1 menit lagi kita akan mulai. Link presensi nanti akan Ibu edarkan, ya. Dan di dalam link presensi itu ada sedikit resume, ada resume kegiatan selama KBM. Ya. Nggak panjang-panjang, Ibu cuma minta minimal 4 kalimat. Jadi kalian siapkan resume, baru kalian bisa submit untuk link absennya. Ya, jadi disiapkan. Jadi Ibu kasih tahu dulu ya, link resume, link absen itu mewajibkan kalian untuk mengirimkan resume kegiatan pada hari ini. Oke, nah nanti jika ada pertanyaan, bisa kalian kirimkan di chat, atau bisa dengan cara raise hand, atau mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan di Zoom ya. Kalau mengangkat tangan begini beneran, Ibu belum tentu lihat, karena layarnya bisa jadi di sini sudah hampir 3 layar. Oke, paham ya? Anggukan kepala. Paham gitu. Pada diem. Ini nge-lag kayaknya, ya. Yang lain kok pada diem ya? Ya oke, paham. Paham, Bu. Oke. Jadi kalau suruh anggukan kepala ya. Sudah. Ya, sudah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar 12 IPA? Padahal belum pernah ngajar juga, belum pernah ketemu. Apa PowerPoint-nya, Ci? Oke, di sini nanti Ibu tampilkan PowerPoint untuk hari ini, ya. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Kebetulan kalian di kelas 12 ini akan bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Cuma ekonomi di kelas 12 ini agak sedikit berbeda, karena semua bab di dalam ekonomi kelas 12 ini adalah pelajaran akuntansi. Akuntansi yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Jadi agak berbeda dengan di kelas 10 dan kelas 11. Oke, itu tadi untuk pembukaannya. Lalu agenda hari ini kita ada 4. Yang pertama perkenalan. Ya, perkenalan. Kalau nggak kenal kan maka tak sayang. Nah, berarti kalau sudah kenal, kalau udah kenal berarti ya, jawab sendiri ya. Nah, ya. Kalau udah kenal berarti mudah-mudahan sayang. Nah, namanya orang sayang, kalau orang sayang itu minta tolong apa kan kalian lakukan kan. Jadi nanti kalau Ibu buat tugas, minta tolong dikerjakan, kalian harus lakukan. Karena udah sayang. Kenapa udah sayang? Karena udah kenal. Jadi seperti itu. Nanti perkenalannya nanti ya, ini Ibu hanya garis besar. Lalu yang kedua, kita akan membentuk PJ kelas. Nanti akan kita pilih PJ kelas dari setiap kelas yang terdiri dari 1 orang PJ dan KM. Jadi satu kelas ada 2 orang. Minta tolong di mute ya, biar nggak terlalu bising. Ya, terima kasih. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Nah, di sini strategi pembelajaran kita bahas juga nih, karena menghadapi pandemi COVID, gimana kalian biar bisa tetap menjadi pahlawan di masa pandemi COVID, ya caranya adalah kalau kalian adalah pelajar berarti belajar. Maka nanti kita bahas gimana nih menghadapi belajar di masa pandemi seperti apa, khususnya belajar ekonomi ya, karena Ibu mengajar mata pelajaran ekonomi. Yang keempat, kita akan melihat kira-kira gambaran pembelajaran ekonomi itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Yang
Nah, ini yang berikutnya perkenalan sedikit ya. Nama Ibu Nuria Amalia. Nah, itu sudah ada di layar, Nuria Amalia. Namun biasa dipanggil Bu Nuri. Kalau di Parung seringnya manggilnya Bu Nuri. Nah, itu pengalaman ada beberapa Ibu tuliskan di layar ya, di PowerPoint. Alamat rumah nggak usah panjang-panjang, cukup Tanah Baru Depok ya. Intinya agak ke Ciganjur, lumayan jauh. Depoknya bukan Depok Bojongsari ya, Depok Bojongsari mah dekat. Jadi Tanah Baru ke arah Ciganjur. Lalu hobinya ini ada yang ketiga, hobi ngopinya jangan diketawain ya. Jadi walaupun kayak gini Ibu senang juga ngopi, apalagi sekarang udah banyak tempat ngopi ya. Nah, itu lumayan menyukai kopi. Yang terakhir, moto hidup adalah jadilah di dunia bagai orang asing. Nah, ini sebenarnya ada pernah dengar hadisnya, mungkin kalian pernah dengar hadisnya ya. Jadi kita kalau di dunia ya kayak orang asing aja. Orang asing itu kan berarti kan kalau kita menjadikan dunia itu bukan, kalau kita jadi orang asing di dunia, berarti kan kita merasa dunia itu bukan tempat tinggal kita. Sehingga menurut kita, orang itu bukan tujuan kita, tujuan utama kita bukan dunia, kok ada tujuan kehidupan lain yang lebih abadi. Berarti kita orang asing di dunia. Gitu. Nah, karena orang asing, kita berarti jangan seenaknya di dunia, ya kan? Lalu kita akan berpikir panjang untuk kehidupan nanti gitu. Jangan yang penting enak di dunia. Ya iya, sekarang enak, tapi nanti setelah kehidupan setelah di dunianya itu seperti apa kita nggak tahu ya. Nah, orang asing juga ini bisa diidentikan dengan musafir. Ya, orang yang tidak menetap di dunia. Berarti kalau musafir, berarti dunia itu hanya tempat untuk mencari bekal. Berarti kalian cari bekal yang banyak di dunia, jadi dunia itu bukan tujuan akhir. Itu, makanya itu menjadi moto yang sangat menginspirasi gitu. Di samping ada kayak ada ciri-ciri traveling dan hikingnya gitu ya, orang asingnya musafir, jalan-jalan dan lain-lain. Jadi sesuai lah sama hobi Ibu ya. Nah, itu sedikit perkenalan Ibu. Nah, lalu pembentukan PJ kelas. Nah, ini jadi hari ini Ibu minta ada PJ kelas, masing-masing per kelas terdiri dari satu orang PJ dan satu ketua kelas. Jikalau ketua kelas tidak ada, maka sebentar. Farhan Martiza Al-Syamsik, kenapa? Farhan, kenapa raise hand? Halo? Ada apa, Farhan? Ini mic-nya siapa yang on? Tolong dimatikan ya, yang on. Ji, bantu matiin mic Ji yang on. Oke, nah pembentukan PJ kelas yang pertama kualifikasinya pertama mau membantu. Berarti membantu siapa? Membantu ibu, ya membantu teman-temannya juga. Lalu jujur, tanggung jawab. Tanggung jawab udah pasti ya, karena dia namanya juga PJ, penanggung jawab. Lalu berikutnya always on. Always on itu ya bisa dibilang on itu bukan hanya on data ya, tapi ketika ibu bertanya bisa segera menanggapi, temannya bertanya bisa segera menanggapi. Lalu nilai tambah jika melek IT. Kalau kalian misalnya lebih agak melek IT, itu akan merupakan sebuah nilai tambah. Ini kayaknya susah banget ya jadi PJ doang ya, tapi yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran untuk yang berniat menjadi PJ. Dan bisa membantu teman-temannya juga. Nah, tugasnya apa saja? Tugasnya yang pertama adalah dia sebagai informan. Berarti dia menginfokan ke kalian, ibu ke kalian, atau menginfokan dari kalian ke ibu. Misalnya bertanya tentang masalah penugasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan, atau langsung juga sebenarnya bisa, tapi kalau misalnya merasa enggak enak atau malu, bisa ke teman, ke PJ-nya juga. Lalu dia reminder, dia yang mengingatkan ibu, juga mengingatkan kalian. Misalnya,
Bu, kok tugasnya belum di-share? Bisa mengingatkan. Atau mengingatkan temannya, ayo dikit lagi dikumpulin tugasnya. Nah, seperti itu. Lalu helper itu berarti dia penolong. Dia rela membantu temannya, mau membantu temannya. Ya, sebisa dia. Nah, siapa saja tadi sudah disebutkan, satu orang PJ dan satu orang KM di setiap kelas. Jikalau KM-nya belum terbentuk, mungkin bisa pakai KM yang tahun lalu ya. Berikutnya, bagaimana caranya? Ya cukup mengajukan diri dan atau dipilih. Oke, langsung ya. Yang mau jadi PJ. 1. Ayo tunjuk tangan. IPA 1, IPA 2, Farhan Martiza mau jadi PJ? Halo? Coba di unmute dulu. Nggak efektif, Bu. Gimana? Nggak efektif. Nggak efektif gimana? Nanti aja. Nanti aja. Oke, nanti berarti Ya. Ibu tunggu laporannya ya. Ya. Ya, per kelas nanti Ibu tunggu laporannya ya. Oke. Oke, Ibu nanti tagihin per kelas laporannya. Oke, siap biar cepat kita mulai. Nah, strategi pembelajaran, sekarang strategi pembelajarannya seperti apa? Strategi pembelajarannya ada 4 yang akan kita bahas. Pertama, informasi dari guru, seperti apa informasi di dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar di rumah, dari rumah. Lalu pembelajarannya seperti apa, pengumpulan tugas bagaimana, untuk kuis dan tesnya seperti apa. Kita bahas satu-satu. Nah, strategi pembelajaran, sebentar Ibu memindahkan ini dulu layarnya. Strategi pembelajaran, pertama informasi dari guru, itu kalian bisa peroleh selain dari wali kelas, tapi kalau wali kelas biasanya hanya hal-hal umum ya, itu bisa kalian peroleh dari PJ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari ini ada lagi namanya, kalian bisa buka link s.id /Zoom Economics, kalian buka situsnya, nanti ada menu PJJ atau BDR, nah itu dibuka. Setiap ada kegiatan PJJ dan BDR nanti akan Ibu upload ke situ, kalian bisa ya. Gitu. Jadi kalau di Google Classroom juga bisa, cuma kalau Google Classroom lebih kepada penugasan. Jadi kalau misalnya ada tugas yang harus dikumpulkan dan lain-lainnya, itu bisa kalian cek juga di s.id Zoom Economics ya. Selain dari PJ. Misalnya PJ-nya nggak bisa dihubungi, nah kalian bisa ke situ. Ya. Itu informasi dari guru. Atau kalian cross-check Ibu juga bisa, cuma ya akan lebih enak kalau baca sendiri. Gitu ya. Cross-check kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, berikutnya pembelajaran. Pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya untuk ekonomi, yang pertama Ibu tekankan ya, adalah setiap minggu pasti Ibu akan membuka layanan Vicon minimal sekali. Jadi Vicon pasti ada. Jangan beranggapan kan ada tugas, ngapain Vicon? Tidak ada. Vicon tetap berjalan. Ya, untuk pelajaran ekonomi, Vicon tetap ada minimal 1 kali dalam seminggu. Ya, jadi kita bisa tatap muka seperti ini minimal 1 kali dalam seminggu. Karena jadwal aslinya itu ekonomi itu 4 jam dalam 1 minggu. Sedangkan ini kita di dalam Vicon kan berarti cuma ketemu sekali. 2 kali juga enggak ya, jadi sekali. Nah, fungsinya nanti kita akan bahas efektif Viconnya seperti apa. Ya, jadi insya Allah selalu ada. PJ nanti ngingetin kalau misalnya link untuk Vicon belum ada. Kalau tidak bisa pakai akun sekolah, nanti bisa kita ketemu di Google Meet atau di Webex dan lain-lain, nanti akan diinfokan. Ya. Berikutnya, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas, di sini kalian bisa lihat, itu ada pertama di Classroom. Kalau di Classroom itu hanya biar tidak tercecer. Jadi kalian ngumpulin tugas, lalu kirim ulang tugasnya ke Ibu via Classroom. Kalau tugasnya individu. Kalau tugas kelompok, berarti bisa susah, karena kalau di Classroom itu penilaiannya per individu. Bisa sih per kelompok, tapi yang ngumpulinnya kan cuma 1 orang.
maka nanti kalian pakai Google Site atau G-Site. Nah, itu untuk apa? Untuk bikin mengumpulkan tugas portofolio dan kelompok. Nah, ini kenapa ada portofolio? Informasi sedikit ya untuk kelas 12 IPA yang mungkin tahun depan sudah tidak lagi bersekolah di SMA. Pasti kalian tidak akan ada UNBK. Ya. Nah, penilaiannya dari mana? Tahun lalu kakak kalian lulus dari SMA Negeri 1 Parung itu tidak dengan UNBK, tapi dengan penilaian portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu berarti adalah kumpulan tugas-tugas terbaik kalian. Nah, tahun kemarin itu kalau kita cek alumni tahun lalu, itu mereka kebanyakan disuruh membuat tugas lagi. Atau karena alasannya macam-macam, memang tidak buat atau karena hilang. Nah, akhirnya untuk portofolio, Ibu wadahi dengan adanya di Google Site. Jadi bentuknya nanti kalian seperti punya website sendiri. Tapi itu websitenya itu, Google Site-nya itu per kelompok ya. Per kelompok. Nanti akan kita bahas, makanya PJ juga bisa bertanya banyak di situ. Kalian bisa bikin Google Site-nya jangan per individu ya. Kalau Classroom per individu, kalau Google Site bikin per kelompok. Nanti di situ semua tugas kalian taruh di situ. Jadi kelihatan. Kalau Ibu butuh untuk penilaian portofolio, pengawas butuh, kepala sekolah butuh, Ibu nggak usah manggilin kalian ngumpulin tugas, tapi semua sudah ada di dalam Google Site. Tinggal buka web kalian. Jadi Google Site itu semacam web, cuma lebih mudah. Ya, semacam web, cuma lebih mudah. Nah, nanti tugas-tugasnya kita akan coba bersenang-senang dalam mata pelajaran ekonomi ini ya, karena ini banyak hitungan. Tapi gimana caranya biar kalian juga berkreatif sesuai dengan minat dan potensi kalian. Nanti kita akan lihat bentuk penugasannya seperti apa. Mudah-mudahan sesuai dengan minat kalian gitu ya. Jadi belajar ekonomi ya belajar, tapi nanti kalian ngerjain tugasnya sesuai dengan misalnya salah satunya sesuai dengan apa yang kalian bisa ya. Oke, lalu kuis dan tesnya mungkin standar kita akan menggunakan untuk kuis atau tes, bisa Kahoot, bisa Quizizz, e-learning juga banyak nanti akan diinfokan. Ya, itu strategi pembelajaran. Jadi diingat setiap minggu kita akan selalu ada Vicon, ada tagihan, tapi Ibu rancang bagaimana caranya biar benar-benar tidak membetekan gitu ya. Gimana saya biar nggak terlalu bete gitu ya. Bu, kok berat banget? Karena memang seharusnya 4 jam pelajaran dan ini mudah-mudahan tidak memberatkan. Oke, berikutnya gambaran umum pembelajaran semester 1. Di semester 1 untuk ekonomi ada 4 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari atau kalian kuasai dan berarti akan dinilai di dalam rapot ya. Ada 4 nih. Ada 3.1 sampai 3.4. Itu ada 4 kompetensi. Nah, ini udah Ibu buatkan perkiraan pembelajarannya, berarti 4 minggu 4 kali pertemuan, 3 minggu 3 kali pertemuan, seperti itu ya. UH kita ancang-ancang 2 sampai 3 kali, berarti 2 sampai 3 minggu, pasnya 1 minggu. Nah, ini kira-kira gambaran umum pembelajaran di semester 1. Lalu sebentar. Nah, ini adalah kira-kira program kita 1 semester. Ya. Ini kalian lihat di sini, ini Ibu kursornya terlihat kan ya? Ini adalah kompetensi dasar ada 4. Nah, ini 4 ini yang harus kalian kuasai 1 semester ini. Nah, masing-masing ini ada alokasi waktunya nih. 4 ini berarti 4 minggu, 4 kali pertemuan. Oh, minggu pertama ini nih. Minggu keempat Juli. Berarti kita belajar KD yang 3.1 sampai 4 minggu ke depan. Ya, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan aja cukup ya. Penilaian hariannya prediksinya mungkin sekitar minggu kedua bulan September dan November. Nah, ini sudah ada di Google Classroom, sudah ada di Google Site juga, sepertinya udah Ibu upload. Ini seperti ini ya. Oke, jadi lebih kebayang ya. Mengangguk kalau ngerti. Berikutnya, nah,
Gambaran pembelajarannya. Gambaran pembelajarannya. Nah, ini kita hari ini mulai pertemuan pertama berarti kita mempelajari kompetensi dasar 3.1. Apa itu kompetensi dasar 3.1 atau kalau di buku kalian bab 1. Apa itu bab 1? Ini nih, akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, jadi rencana belajar kita 4 minggu ke depan, Ibu ceritain dulu nih di sini biar kalian kebayang tugas-tugasnya apa, kegiatannya apa. Ya. Oke, pertemuan 1 nih. Target materinya adalah sejarah dan pengertian akuntansi. Lalu yang kedua, pemakai informasi akuntansi. Kegiatannya baca artikel, menonton video, sama memahami penjelasan. Nanti ada tugas Ibu upload di Classroom ya, tapi kemungkinan tidak sekarang, mungkin bisa nanti malam atau besok baca artikel sama nonton video. Nanti kalian isi LKPD-nya. LKPD-nya dari mana? Dari artikel dan dari hasil kalian menonton video. Ya, itu pertemuan pertama. Minggu depan pertemuan kedua. Mudah-mudahan kalau kita direstui oleh Allah, besok target materinya kita banyak nih, bidang, profesi, dan kode etik akuntan, kualitas informasi akuntansi, sama prinsip. Kegiatannya apa? Menyimak narasumber dari luar. Jadi minggu depan akan coba Ibu undang narasumber dari luar. Ya, Farhan, kalau nguap ditutup mulutnya. Ya. Nah, itu akan ada narasumber dari luar berbackground akuntansi. Nanti kalian buat resume, tagihannya adalah resume dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, resumenya itu terserah kalian, mau dibuat gambar, mau dibuat warna-warni, tidak harus poin-poin mind mapping atau apa ya. Jangan mind mapping. Mind mapping ada tugas Ibu sendiri. Pokoknya terserah kalian, apa kalian bikin puisi, terserah. Pokoknya itu tagihannya resume dari narasumber. Jadi kalian nyimak, lalu kalian buat resume. Nah, di pertemuan ketiga, itu ada target materinya hanya menguatkan materi sebelumnya. Materinya udah keluar semua nih di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di pertemuan 3 kalian cuma bikin tugas yang seperti permainan aja gitu ya, tugasnya seperti permainan, kalian kumpulkan. Ya, di sini ada Vicon nggak? Ibu tetap buka Vicon. Ya, Ibu tetap buka Vicon. Barangkali mau konsultasi, bertanya tentang apa? Karena nanti di akhir ada tugas yang lumayan berat ini di pertemuan 4. Nah, materinya apa? Materinya itu cuma 2 kali ini aja. Nah, di pertemuan 4 kalian harus mengumpulkan ada 2 hal. Yang pertama, bikin poster. Yang kedua, mind mapping. Nah, posternya berkelompok, mind mappingnya sendiri. Nah, mind mapping itu baru kalian bikin setelah dapat semua materi dalam satu bab. Kalian bikin mind mapping. Bikinnya tidak harus di Word, boleh pakai tangan, boleh pakai aplikasi. Dan itu bisa selain di Google Site, kalian kalau misalnya, Bu, saya upload di IG, kan pakai warna-warna, pakai aplikasi apa. Nanti ada nanti nge-tag Ibu, terus lalu kalian tapi tetap upload di Google Site milik kelompok kalian. Ya. Lalu ada lagi posternya itu ada temanya. Tema posternya, maaf, kepencet. Tema posternya adalah manfaat akuntansi bagiku. Manfaat akuntansi bagiku. Jadi nanti kalian akan membuat poster manfaat akuntansi bagiku. Nah, itu satu kelompok, satu. Bu, gimana caranya, kan kita nggak boleh keluar rumah gitu. Nah, di sini enaknya kita memiliki teknologi. Kalau kalian menggunakan Google Site, kalian bisa berkolaborasi. Jadi yang bikin situs atau web itu 6 orang, satu kelompok, Bu, 6 orang. Ya udah 6 orang itu bikin Google Site satu kelompok. Ya.
Terus Bu, gimana bikinnya kalau mau barengan? Ya udah kalian misalnya menggunakan Jamboard atau menggunakan, ini kelihatannya kayak susah tapi kalau dicoba pasti kalian bisa. Lalu atau misalnya menggunakan Canva, mungkin kalian ada yang sudah bisa menggunakan Canva, itu bisa sharing berempat ngerjainnya, tinggal nambah-nambahin. Jadi seperti itu. Jadi di akhir pertemuan keempat, kalian akan bikin poster manfaat akuntansi bagiku, kelompok, dan yang individunya bikin mind mapping. Individu mind mapping. Semuanya, ini keduanya ini kan keterampilan ya, akan disajikan di Google Site. Ini waktunya 4 minggu. Cuma kan kalian belum ngerti materinya semua ya, jadi kalian pahami dulu pertemuan 1, pertemuan kedua, lalu mulai dicicil, lalu kalian di pertemuan keempat mengumpulkan yang ini. Jadi seperti itu. Dan tidak harus ditulis tangan ya, boleh tadi saya bikin nggak ditulis Bu, bisa pakai aplikasi, bisa. Pokoknya kemampuan kalian atau kemampuan kalian yang belum muncul silakan dimunculkan ya. Sekarang udah banyak aplikasi edit-editan, pasti kalian bisa. Yang penting itu adalah konsepnya, kreativitas dan konsepnya. Ya. Jadi jangan dianggap berat ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Pasti kalian bisa. Oke, lanjut. Sekarang Ibu masuk ke materi nih. Masuk ke materi pengertian akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Nah, ini ada di atas ini ada Ibu, ada akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi sebagai proses itu apa? Akuntansi adalah seni apa? Itu nanti kalian bisa mencari sendiri. Ini hanya Ibu tampilkan aja ya. Sekarang Ibu akan membahas pengertian akuntansi menurut bahasa enaknya kita pahami ya. Yang atas ini kalian cari sendiri. Nah, yang pertama, akuntansi itu adalah ini kalian lihat di sini ada input. Input ini diproses, lalu dia menjadi output, lalu output itu dipakai oleh orang, oleh pihak-pihak tertentu. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Seperti itulah kira-kira gambaran ilmu akuntansi itu, definisi atau pengertian ilmu akuntansi. Ya, kita cek, akan Ibu lebih perjelas. Inputnya itu di dalam akuntansi itu adalah, kalau dibahasakan secara menyeluruh gini ya, akuntansi itu adalah ilmu mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menyajikan bukti-bukti transaksi keuangan menjadi laporan atau informasi keuangan yang digunakan oleh pemakai informasi untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya cukup seperti itu aja definisi akuntansi. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan input? Kan tadi judulnya akuntansi sebagai sistem informasi. Berarti akuntansi itu adalah informasi. Benar kan? Ya. Jadi dia adalah informasi. Tapi ada sistemnya. Berarti dia informasi yang rapih, tertata rapih, dan terstruktur. Maka itulah ilmu akuntansi. Makanya di sini di bab 1 ini adalah KD-nya itu siswa dapat mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, dimulai dari pengertiannya. Nah, yang dimaksud dengan input atau data itu adalah di dalam akuntansi adalah bukti transaksi, diantaranya nota tunai, kwitansi, memo. Jadi kalian kalau beli apa-apa terus bayar terus dikasih nota. Bagi akuntan adalah bukti transaksi atau input, bahan awal. Nah, bahan awal itu dikumpulkan sama akuntan, sama orang yang bekerja di bidang akuntansi, dikumpulkan, lalu dia proses. Prosesnya gimana, Bu? Dia catat, lalu dia kelompokkan, besarkan, sampai dia bikin laporan, lalu dia sajikan menjadi sebuah output. Bukan lagi, dia habis diproses, bukan lagi jadi bukti transaksi, tapi output. Nih loh, informasi perusahaan A, keuangannya seperti ini. Nah, outputnya itu namanya biasanya orang nyebutnya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa pentingnya? Penting. Bagi siapa?
bagi pihak-pihak atau pemakai informasi akuntansi. Ada dua pihak, pihak internal dan pihak eksternal. Mereka kenapa sih butuh informasi akuntansi? Ya mereka punya kepentingan untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, pihak internal di sini contohnya adalah manajemen. Manajemen atau pengelola itu berarti yang melakukan usaha. Dia yang memproses, yang melakukan tadi pencatatan, lalu dia yang jadi gini, ya, ibaratnya gini. Bedakan manajemen dengan pemilik ya. Kalau manajemen itu yang melakukan, mengerjakan. Kalau pemilik dia yang modalin. Nah, itu pihak internalnya yang mana? Yang manajemen. Kalau pemilik termasuk pihak eksternal. Ini pihak eksternal. Buat apa sih manajemen butuh informasi akuntansi? Ya dia buat ngambil kebijakan. Jadi dia mau ngambil kebijakan tahun depan kita akan buka cabang baru. Apa dasarnya? Nah, salah satunya adalah dasarnya dari informasi akuntansi. Tahun depan kita akan meluncurkan produk baru, harganya sekian. Itu kan berarti manajemen ya, bagian manajemen pemasaran dan produksi. Apa dasarnya kok bikin produk baru ini? Ternyata kita udah bikin udah hitung laba untuk pembelian di produk A ini laku banget, berarti ini harus dikencengin misalnya. Nah, itu seperti itu. Lalu pihak eksternal butuh buat apa? Pemilik misalnya, pemilik atau investor misalnya. Ya harus ngambil keputusan nambah modal nggak ya? Perusahaan ini kita tambahin modal nggak ya? Kalau dia terus rugi, dia kan males ya ngasih modal ya. Tapi kalau misalnya dia, keuntungannya kelihatan nih dari laporan keuangannya terus meningkat misalnya. Oh berarti udah kita tambahin modal biar keuntungan kita juga semakin besar, misalnya seperti itu. Jadi pihak eksternal butuh masukan, butuh dasar untuk mengambil keputusan. Lalu bank untuk apa butuh laporan keuangan sebuah perusahaan? Untuk dia memberikan keputusan akan meminjamkan uang atau tidak. Jadi kalau punya perusahaan, kalian minjem uang ke bank, nggak mungkin bank minjemin begitu aja, tapi dia akan meminta, Bapak tolong lampirkan laporan keuangan selama 5 tahun ke depan ya dari perusahaan Bapak. Nanti dia akan melihat, oh ini perusahaannya cukup baik, ayo kita kasih pinjaman, oh ini perusahaannya nunggak mulu, udah gitu keuntungannya terus merosot, kita nggak ACC pinjamannya. Lalu pemerintah juga butuh untuk apa? Untuk menagih pajak atau untuk memungut pajak. Pajak diambil dari persentase keuntungan perusahaan. Keuntungan itu tahu dari mana? Dari laporan keuangan. Maka dia butuh, oh perusahaan ini harusnya nih nagihnya kita 5 miliar gitu. Apa dasarnya? Dari laporan keuangan. Jadi seperti itu. Nah, jadi jelas ya, akuntansi itu adalah sebuah ilmu, sebuah bisa dibilang proses mengelola input, yaitu berupa bukti transaksi, dikelola, dicatat, dikelompokkan menjadi output, laporan keuangan, lalu disajikan kepada pemakai. Pemakai itu butuh untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, lalu pemakai informasi akuntansi ini yang tadi sudah dijelaskan. Pemakai informasi akuntansi nanti kalian cek sendiri dari tugas, nanti akan Ibu berikan di classroom ya, kemungkinan besar besok ini ada tugasnya. Ada dua pihak internal sama eksternal. Nah, internal itu berarti yang berasal dari dalam perusahaan. Dilihat dari penggunaannya, dia itu menggunakan informasi akuntansi itu untuk menentukan kebijakan perusahaan. Ya, itu pihak internal. Kalau pihak eksternal adalah pihak yang menggunakan informasi akuntansi, tapi dia berasal dari luar perusahaan. Dia tujuan mengamankan informasi itu untuk apa? Untuk mengetahui keadaan perusahaan. Tadi ngambil keputusannya, oh perusahaan itu labanya sedikit, berarti kita mengut pajaknya dikit dong. Itu mengetahui keadaan. Kalau perusahaan internal dia untuk mengambil kebijakan, misalnya memperluas pasar, meminjam uang, menjual saham, keputusan dia itu dari mana? Dari laporan keuangan. Ya. Nah, di buku-buku, di beberapa buku itu menyebutkan pemilik atau investor itu disebut pihak internal. Tapi kalau Ibu
di buku yang lain juga ada yang beranggapan pemilik itu adalah pihak internal. Kalau ibu juga setuju, ibu tidak setuju, ibu setujunya pihak internal itu hanya manajemen atau pengelola. Pemilik adalah pihak eksternal, walaupun dia berasal dari dalam atau dia pemilik perusahaan. Nanti silakan kalian baca. Insya Allah ini sudah dipahami. Ya, udah ya. Udah. Nah, nanti ada sedikit gambaran sejarahnya. Sejarah nanti ada di tugas, ada kalian bisa akan lebih banyak tahu. Ibu nyeritain sedikit tentang sejarah akuntansi. Akuntansi sebenarnya sudah dikenal dari zaman Khalifah Islam ya. Pokoknya kalau udah ada catatan dan udah ada angka-angka itu maka berarti sudah ada akuntansi. Ya. Kalian nyatet utang, cuma nyatet sedikit aja utang, lalu teman kalian berhutang terus kalian catat, itu sebenarnya kalian sudah menjalankan apa yang namanya kegiatan akuntansi ya. Nah, nanti dari Khalifah Islam itu sudah ada dikenal ilmu akuntansi, lalu habis itu menjadi bapak akuntansi namanya Luca Pacioli ya. Itu dia sebenarnya ahli matematika, cuma di dalam salah satu bukunya ada bab yang membahas tentang akuntansi. Nah, itu akan kalian baca Luca Pacioli. Lalu setelah Luca Pacioli muncul lagi di daerah Eropa, di bagian Eropa ya, itu adalah akuntansi itu namanya kontinental. Nah, berarti kan Belanda dan lain-lain ya. Belanda lalu menjajah beberapa negara, salah satunya Indonesia. Sehingga Indonesia memegang sistem akuntansi yang kontinental. Tapi semenjak beberapa mahasiswa Indonesia dikirimkan ke luar negeri untuk belajar dan lain-lain, kebanyakan belajarnya ke Amerika, maka sistem informasi akuntansinya menjadi Anglo-Saxon. Jadi tadinya pas ada Belanda, kita menggunakan kontinental. Lalu seiring berjalannya waktu, kita menggunakan sistem akuntansi dengan sistem Anglo-Saxon. Nah, nanti kalian bisa saksikan di link video yang Ibu berikan di Google Classroom. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi hari ini kita belajar sejarah sedikit, pengertian akuntansi, sama pemakai informasi akuntansi. Udah dapat ya tiga-tiganya ya, dengan tugas kalian udah dapat 3 materi itu. Lanjut minggu depan mudah-mudahan kemungkinan bisa jadi digabung dengan IPS karena kasihan narasumbernya kalau harus Ibu undang 2 kali. Pada penjelasannya sama, nanti kita cek juga dengan kebisaan dari sekolah itu menampung banyak, itu bisa apa enggak. Jadi Ibu juga belum kasih kepastian ya. Mudah-mudahan aja narasumbernya berkenan hadir dua-duanya karena dulu lokasi dan mereka punya pekerjaan juga sih sebenarnya. Kira ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Silakan. Adakah pertanyaan? Halo? 12 IPA, masih ada? 12 IPA, halo? Halo. Ya, silakan yang ingin bertanya. Krisna Anandito, kok bengong, Krisna? Ada pertanyaankah 12 IPA? Untuk penugasan ada pertanyaan? Untuk pembagian kelompok nanti Ibu akan yang bagi Ibu aja ya. Ibu bagi kelompok, Ibu kasih PJ-nya. PJ hari ini dapat Ibu ya kepastian dari setiap kelas. Halo, IPA 1, 2, dan 3. 1 PJ, 1 KM. Tolong konfirmasi ke Ibu hari ini. Nama beserta nomor WA. Nanti akan Ibu masukkan ke grup. Lalu nanti besok tugas pertemuan ini akan Ibu kirimkan ke Google Classroom. Ya. Lalu pembagian kelompok akan Ibu berikan nanti ada di Google Site Ibu, juga ada di PJ.
Ingat, setiap informasi akan ada di dua tempat itu. Sehingga kalian kalau mau ngecek apa-apa tinggal ke situ aja. Silakan, ada pertanyaan? Halo? Silakan, ada yang mau bertanya bisa mengangkat tangan atau lewat kolom chat. Ji, maaf Ji, tolong cekin Ji, chatnya ada nggak? Ibu takut ketimpa. Kolom, ada pertanyaan di kolom chat apa? Nah, link presensi jangan dikeluarin. Link presensinya tadi sudah dicatat belum? Ya udah Ibu, ya ketik Ji, link presensinya ada di sini. Aduh, s.id, nah itu, BDR_ekonomi, nah itu. Ya, itu link presensinya ya. Pertanyaan silakan. Untuk pembentukan kelompok tadi ada pertanyaan, sudah jelas ya, Ibu yang bagi. Nanti akan Ibu berikan pembagiannya ke PJ. Akan Ibu tempel juga di Google Site. Jadi hari ini ada tugas, minggu ini. Minggu depan kita ketemu narasumber, ada tugasnya. Minggu ketiga cuma mengulang materi yang udah diterima, ada tugasnya. Tugasnya tidak terlalu sulit karena lebih mirip dengan permainan. Lalu minggu keempat kalian harus mengumpulkan pertama mind mapping individu ya. Yang kedua poster manfaat akuntansi bagiku. Ini yang kelompok. Mind mapping-nya sama posternya akan Ibu masukkan ke tugas portofolio sehingga harus kalian upload di Google Site. Ya. Ada pertanyaan? Halo, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada. Oh, ini ada yang raise hand. Ada, Bu. Sebentar. Ada yang raise hand. Siapa nih? Ji, bantuin Ji. Wah, kamu lagi bantuin Pak Andi. Tadi siapa yang raise hand-nya? Terus, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa tadi yang nanya? Coba silakan bicara. Ibu nggak ngelihat lagi soalnya. Ya, silakan bicara yang tadi bertanya. Anissa ya? Anis ya? Yang nanya ya? Hanya buat karakteristik penilaiannya gimana, Bu? Yang mana nih? Maksudnya, penilaiannya itu bakal dilihat dari apa aja? Yang Di pelajaran portofolio. Ibu. Yang portofolio. Oh ya, sebentar. Ada nggak ya? Ibu ada di flash disk nggak ya? Sebentar ya. Soalnya ini bukan pakai komputer Ibu, udah Ibu buat tapi tidak Ibu tampilkan. Bukan di sini, bukan. Di mana ya? 2021. Kayaknya belum diupdate nih. Penilaiannya kita coba udah diupdate belum ya? Mudah-mudahan udah. Ini ada yang ada di flash disk soalnya ya. Takutnya ini belum diedit. Pokoknya penilaian sikap Ibu nilai. Pertama lihat dari kedisiplinan. Kedisiplinan ketika kehadiran. Ya kan? Ya udah Ibu buat sebenarnya. Nah, ini udah kan? Oh, Ji, share screen yang Word, masih share screen yang Word ya, sebentar ya. Oke, yang rencana itu ya. Sudah tampak belum? Oke, itu penilaiannya. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikapnya
bisa dilihat tadi dari kehadiran dan ketertiban penyelesaian tugas. Itu Ibu dapat kedisiplinan sama tanggung jawab. Lalu keaktifan dan motivasi belajar Ibu lihat dari ketika Vikon ya, keaktifan selama BDR, bukan hanya di forum, tapi juga kalau misalnya bertanya langsung personal juga itu berarti kalian lebih aktif dan lebih termotivasi. Lalu kerjasama dan kepemimpinan kita lihat dari kerjasama pekerjaan kelompok. Nanti kalau kalian kerja kelompok kelihatan. Google Site-nya nanti kan dikelola bareng-bareng. Nah, nanti itu bisa terlihat pekerjaan siapa saja. Nah, untuk penilaian pengetahuannya ini ada 4. Ada 4 ya penilaian pengetahuannya. Yang pertama LKPD 1 hari ini. Cuma Ibu baru upload besok tugasnya. Kalian ngumpulin minggu depan. Biasanya Ibu kasih beberapa hari ya. Upload ke Classroom. Lalu pertemuan kedua besok nih kita kedatangan narasumber. Kalian dapat tugas lagi sama resume ya. Resumenya bisa berupa apapun, tidak harus terlalu baku seperti resume dalam bentuk kata-kata, tapi boleh dengan media lainnya yang kalian bisa. Ya, itu juga diupload ke Classroom. Kalau ini tugas individu. Lalu yang ketiga, ini tidak ada materi lagi. Kalian lebih kepada penguatan materi. Nanti tugasnya adalah tugas sebenarnya cuma bentuknya seperti permainan, upload juga ke Classroom. Lalu pertemuan keempat, nah ini sebenarnya lebih kepada keterampilan, bukan pengetahuan ya, Ibu ini nulisnya masih pengetahuan. Pertemuan 4 ini adalah penilaian keterampilan. Yang pertama yang individu, kalian bisa menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Lalu caranya gimana? Kalian bikin mind mapping. Boleh pakai media apapun. Saya mah pakai krayon, masih zaman dulu. Ya boleh, kan nanti tinggal di foto, upload, boleh ke IG, tapi yang harus paling penting di Google Site. Ya, di Google Site. Pokoknya semua portofolio kalian terkumpul di situ. Lalu yang berikutnya yang kelompok nih, satu-satunya yang kelompok adalah membuat poster. Boleh pakai apapun. Ingat ya, Ibu tidak memaksakan harus bagaimana, tapi boleh pakai apapun. Bentuk temanya tadi manfaat akuntansi bagiku. Upload ke Google Site. Nah, kalau ini kayaknya harus ke IG. Ini harus ke IG kalau poster. Ya. Tag ke guru mapel. Tapi upload juga ke Google Site. Ya. Nah, ini sebenarnya kan udah bisa dicicil dari sekarang nih. Ya kan? Kalau yang mind mapping mungkin kalian belum paham semuanya, baru minggu kedua. Tapi kalau yang poster, manfaat akuntansi bagiku apa ya kira-kira? Biar kalian bisa paham kira-kira pentingnya ilmu ini buat saya apa. Nanti kalau Ibu ada waktu nanti Ibu juga upload di YouTube cara menggunakan Google Site dan lain-lain. Pokoknya kita optimalkan seluruh potensi yang kita bisa ya. Ibu juga kalau ada waktu, mudah-mudahan ada waktu ya, bismillah. Bagaimana cara Jamboard tadi ya. Bagaimana cara membuat Google Site, Jamboard itu buat bikin mind mapping tapi secara beramai-ramai, apa maksudnya secara berkolaborasi tanpa harus ketemu itu juga bisa. Jadi kita harus cerdas ya, di masa pandemi ini harus cerdas gitu ya. Karena terbukti sekarang Indonesia bukannya menurun ya grafiknya tapi naik. Jadi new normal itu sebenarnya bukan karena kita semakin membaik tapi karena kebutuhan masyarakat ya. Karena negara juga kebutuhan negara bahwa perekonomian terus merosot, akhirnya kita mau nggak mau harus tetap beraktivitas. Oke, seperti itu kira-kira paham atau masih bingung? Kita banyak berkoordinasi di berbagai ini aja tadi ya, bisa WA, bisa lewat PJ. Intinya optimalkan semua potensi kalian. Yakin Ibu, kalau kalian pintar menggunakan, besok-besok
pasti kalian punya kemampuan baru. Kalau kalian optimalkan tugas-tugas, besok beberapa bulan ke depan kalian punya kemampuan baru, punya skill baru. Itu kan keren ya. Hari zaman seperti ini yang skill-skill yang di luar akademis itu sangat bermanfaat. Sangat amat bermanfaat. Anissa Dwi, kenapa lagi kamu raise hand? Kenapa, Nis? Halo? Anis, kenapa, Nis? Kepencet, Bu. Oh, iya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti ini penugasannya Ibu perlu diupload nggak? Ya. Ya, udah. Nanti ini Ibu upload penugasan. Terus PPT upload juga, ya. Biar lebih jelas tugasnya apa ya. Ya. Oke. Mantuk. Iya, udah selesai kok. Udah. Mudah-mudahan kalau nggak ada pertanyaan, ingat ya janjinya PJ sama ketua kelas kirimkan nomor WA-nya ke Ibu. Hari ini terakhir. WA ibunya. Ya, WA Ibu cari ke adalah pasti ada yang punya. Ya. So terkenal banget. Ya, oke. Makasih ya 12 IPA. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi lebih optimal. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi. Mudah-mudahan kalian semua sehat, sekeluarga sehat. Kita bisa melewati ini ya. Terima kasih. Oke, ditunggu PJ-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Ya, Bu, ya. Sampai ketemu minggu depan. Wah, Ya. Habis kuota internet, Bu. Habis kuota internet. Kalau mau beli kuota di saya aja, guys ya. Oke. Ibu juga jualan kuota mah. Lebih murah nggak, Bu? Hah? Bu. Enggak lah, Ibu mah lebih mahal. Malah Ibu aja. Bangkrut, Bu. Ada paket Zoom loh, jadi lebih diskon. Oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong, gue belum bayar bulan Januari. Dadah. Wah, sama. Dadah, Bu.